Apa makna atau rahasia di balik pergantian waktu yang telah Allah tentukan itu? Karena di dalam Islam Allah mengingatkan tentang makna dan rahasia di dalam atau di balik pergantian waktu itu yang manusia sangat sedikit bisa mengetahui dan memahaminya, sehingga banyak yang terlalai dengan waktu dan penyesalan itu akhirnya akan terasa ketika sampai waktu yang Allah tetapkan. Maka Bapak Ibu, kembali kita mengenal ya, apa itu waktu di dalam Islam. Di dalam Al-Quran ada beberapa nama yang terkait dengan waktu. Jadi waktu itu ada beberapa nama disampaikan di dalam Al-Quran sesuai dengan makna dan tujuan dari nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Di antara nama itu yang pertama, waktu itu dikenal dengan nama Ad-Dahri. Ad-Dahri itu artinya waktu nama menunjukkan masa yang telah berlalu. Bahkan masa itu sangat panjang, dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran waktu yang terkait dengan Ad-Dahri adalah waktu yang telah Allah ciptakan semenjak Allah menciptakan alam, di mana itu sesuatu yang disampaikan di dalamnya. Itulah yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Insan, surat yang menjadi pasangan surat Sajdah yang acap dibaca oleh Imam setiap hari Jumat. Cuman sebagian masjid atau musala ada juga imam yang tidak membaca karena mempertimbangkan jamaah di belakang. Sebab surah Ad-Dahri itu cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Nah, di dalam ayat yang pertama Allah mengingatkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dari satu waktu yang belum disebutkan sesuatu pun di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Ad-Dahri. Kalau Allah Bapak lihat kepada ilmu sejarah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang guru sejarah mungkin, atau kalau guru SD itu semua seluruh mata pelajaran. Dalam sejarah umat manusia atau sejarah alam itu dibagi kepada umum. Ada namanya zaman prasejarah, ada zaman sejarah. Kalau zaman sejarah adalah zaman prasejarah, di mana zaman itu belum dikenal tulisan atau aksara, dan hitungannya kata para ilmuwan atau para ahli 3,3 juta tahun yang lalu, yang dihitung mundur sejak tahun 1950. Nah, walaupun yang dikenal dengan zaman prasejarah atau praaksara, tapi manusia sudah mengenal alat seperti batu. Makanya dikenal dengan zaman batu, kemudian dikenal juga dengan setelah itu zaman perunggu, kemudian zaman besi atau logam. Nah, baru sesudah itu masuk zaman sejarah, yaitu zaman yang sudah mengenal tulisan atau aksara. Nah, sementara Ad-Dahri yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah masuk yang memang alun-alun disampaikan sesuatu itu di dalamnya. Jadi bila waktu penyebutan nama-nama itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itulah pertama diajarkan oleh Allah tentang nama-nama. Itu disebutkan di Allah SWT
yang pertama. Kemudian waktu di dalam Al-Quran juga disebut dengan nama asar, yang artinya waktu dan sadang awal lalui kini, dan sadang awal alami kini. Awak kini sedang juga mengulang kaji mengenang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan tentunya lah menjadi niat awak tadi di rumah dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang sengaja datang ke masjid yang tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu, maka dia seolah-olah sedang mendulang nilai pahala seperti pahalanya orang menunaikan ibadah haji yang sempurna. Nah, itu yang disampaikan tadi. Nah, jadi al-asar itu waktu yang sedang berlalu. Kemudian waktu itu juga disebut dengan az-zaman. Az-zaman itu artinya adalah waktu yang menunjukkan peristiwa tertentu kama didapatkan, disandarkan atau ditunjukkan. Dan biasanya istilah kata-kata az-zaman itu berhubungan dengan peristiwa yang sangat bersejarah dan perlu diingat, dan bahkan ada perintah untuk mengingatnya. Bahkan Nabi SAW pun juga menyebutkan di antara tanda-tanda menjelang datang hari kiamat banyak menggunakan kalimat atau kata az-zaman. Misalnya dalam hadis Nabi, sayati ala ummati zaman, akan datang nanti kepada umatku suatu zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana mereka waktu itu lari dari para ulama dan juga para fuqaha. Artinya tidak mendengar kece ulama dan para ahli fikih, sehingga nanti akibatnya Allah akan berikan kepada yang tiga bencana, tiga akibat. Nah, di antaranya akan digegerkan kayak pemimpin yang zalim. Kemudian akan dicabut dari usahanya itu berkah, dicabut rezekinya itu berkah. Dan nanti kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu az-zaman. Atau misalnya dalam hadis lain yang mengacu mana antara di hari Muhammad, seperti Nabi mengingatkan, la taqumu as-saa'ah hatta yataqarraba az-zaman. Belum akan terjadi kiamat sebelum waktu berjalan terasa sangat cepat. Fayakunu sanah kasyari, sehingga setahun terasa sebulan. Wa yakunu syahri kal-jum'ah, sebulan terasa seminggu. Wa takunu jum'ah kal-yawm, seminggu terasa sehari. Wa yakunu al-yawm as-sa'ah, sehari terasa sejam. Wa takunu as-sa'ah kad-darabati bin-nar, sejam itu waktu kilik capit. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu jamaah, berkah waktu itulah mulai dicapit sebenarnya, sehingga tarasul waktu itu capit. Kemudian waktu juga disebut di dalam Al-Quran itu dengan nama ajal. Ajal pun adil. Sebab ada jamaah juga ditanya apa tuh ajal itu mati. Ajal itu artinya waktu yang telah Allah tetapkan. Misalnya kalau ada orang sedang transaksi, kalau masalah hutang misalnya, maka ketika orang menetapkan proses membayar itu namanya ajal. Atau seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 113,
masa iddah seorang wanita atau ibu yang ditinggal mati suaminya yang dalam fikih selama lebih 10 hari, maka masa iddah tersebut dengan ajal. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai batas waktu mereka atau ajal mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atasmu fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, terhadap apa yang akan mereka lakukan dalam diri mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi artinya ajal itu waktu yang telah Allah tetapkan. Nah, maka umur manusia pun juga telah diagih batinnya oleh Allah, dan batas usia manusia meninggalkan dunia itu, itu yang juga terkait dengan ajal. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain dari yang sampai tadi itu, waktu juga disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan namanya al-waktu, yang terdiri dari 3 huruf waw, qaf, dan ta. Nah, cuma pengertian waktu di dalam Al-Quran tidak sama dengan pemahaman awak tentang waktu yang sering awak sampaikan. Sebab yang memahami tentang waktu itu adalah rangkaian saat yang melalui dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi waktu di dalam Al-Quran disebutkan artinya adalah masa berakhirnya kehidupan dunia. Itu yang waktu di dalam Al-Quran. Artinya terjadi kiamat, baik itu kiamat surah atau kiamat kecil, ataupun juga kiamat kubra, kiamat yang besar. Itu waktunya. Banyak kiamat kecil yang misalnya musibah, bencana alam, ataupun kematian yang telah menghampiri setiap orang, itu namanya waktu. Ataupun juga dengan terjadinya kiamat besar, di mana Allah menggulung dunia, membenturkan antara planet ke planet yang lain, kemudian terjadinya tsunami besar, gempa yang sangat dahsyat, angin topan yang luar biasa, sehingga gunung seperti debu yang berterbangan, manusia seperti alam-alam, sampai akhir dunia pun dihancurkan. Nah, itu namanya waktu di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya tentang waktu itu di dalam Islam, sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Jadi tentang waktu yang Allah sebutkan tadi itu, Bapak Ibu jamaah, ya apa namanya, bisa wajahnya dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka mempertanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya terjadinya kiamat itu hanya Tuhanku yang tahu. Pengetahuan itu hanya dalam genggaman Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak seorang pun yang mampu menjelaskannya kecuali hanya Dia. Nah, itulah makna waktu sesuai dengan namanya Allah. Jadi kiamat itu Bapak Ibu hanya Allah tahu. Nabi pun tidak ada yang tahu dari Allah itu kepastian. Hanya saja yang dia tahu dengan ini tanda-tanda, ya tanda-tanda, baik itu tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil. Nah, kini Bapak Ibu kan banyak di media-media sosial, di YouTube dan segala macam, satu-satunya dikaitkan saja dengan tanda-tanda. Misalnya Arab Saudi yang menghijau, banjir dan lain-lain, selalunya dikaitkan dengan itu. Padahal dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga sebenarnya sudah menjadi tanda
Bahkan juga terkait dengan apa namanya kemunculan Dajjal misalnya, seperti dalam riwayat hadis Muslim kan Nabi pernah menceritakan bahwa Dajjal itu nanti akan keluar ke seluruh dunia, tidak sejengkal pun bumi tanpa dilalui oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Nah, cuma memang berbeda pendapat ulama, Dajjal itu apakah lahadu ini atau memang menjelang kiamat munculkan ini. Nah, maka di situ berbeda-beda juga pendapat ulama. Ada yang memang lahadu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam yang dikenal namanya itu sendiri. Namanya ceritakan itu Bapak. Ada yang mengatakan Dajjal itu ini sebenarnya seorang anak yang terlahir dari ayah dan ibu yang baru saja kandung. Ayah dan ibunya baru saja kandung. Sehingga ini dia kakak kandung, nyoba kumpul betul-betul layaknya seperti suami istri, akhirnya diusirlah dari kampung. Dan dia memang bercita-cita ingin punya anak. Dan akhirnya memang hamillah yang wanita, dan dalam masa kandungannya itu yang laki-laki suaminya itu meninggal. Nah, masa hamilnya itu juga sangat panjang. Nah, itu dalam ceritanya. Nah, lalu lahirlah Samiri itu Dajjal, tapi lahirnya itu aneh. Apa tuh orang cacat gitu. Nama tuh itu cewek sebelah, sebabnya saudara. Nah, lahir dari ayah dan ibu yang sadar. Nah, ibu juga ada yang mengecek menikah pada saat melahirkan Dajjal. Ada yang mengatakan kalau ayah meninggal itu masuk menyusui. Jadi Dajjal pun tak mau menyusu kayak ibunya itu, sehingga timbullah penyakit yang mematikan bagi ibunya. Ada Dajjal pun dalam riwayat itu mengatakan dia minum susu itu melalui malaikat Jibril. Memang sangat diucapkan oleh Allah untuk menguji umat di akhir zaman. Dan cita-citanya Bapak Ibu, cita-cita yang paling tinggi yaitu menjadi Tuhan. Nah, itu yang ingin disembah. Nah, itu menurut satu versi. Tapi di dalam hadis Muslim yang lain, Nabi juga pernah menceritakan dikumpulkan itu para sahabat dan kaum muslimin. Lalu para sahabat waktu itu sangat harap yang disampaikan Nabi itu tentang berita surga dan neraka. Lalu aku kata Nabi dalam sabda beliau, aku akan menceritakan tentang kabar bertakwa dan kabar gembira dari sini. Hadis itu panjang bukan? 5 halaman panjang hadis riwayat Muslim itu. Lalu kata Nabi, aku akan menyampaikan kepada kalian tentang seorang Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari yang dia masuk Islam. Bahwa dia ingin masuk Islam, Tamim Ad-Dari itu adalah seorang yang pelayar atau pengembara di lautan dengan 30 anggota awak kapalnya. Kemudian karena gelombang sangat tinggi, hujan badai pun menerpa kapalnya, sehingga terdampaklah di sebuah pulau. Terdampaklah di sebuah pulau, kemudian turunlah orang-orang naik apa-apa. Dan agak majunya ke dalam pulau itu nampak adanya hewan makhluk berbulu dan sangat tabal. Nah, sehingga dia sangat tabal itu dah cari yang ukur, yang belakang. Nah, mereka beranikanlah katanya ke hewan itu makhluk itu. Siapa? Dijawab oleh makhluk itu. Makhluk adalah jasasa. Nah, itu dalam hadisnya. Jasasa itu artinya matu-matu, tukang mencari informasi. Nah, makanya Bapak Ibu kurang dan suka mencari, pun mau mencari orang lain sama lain, namanya tajasus. Tajasus. Jadi namanya jasasa. Nah, ketika nyobatannya itu, sebenarnya kita takwi itu saya mau mengajar tentang mimpi. Sebenarnya kami takwi, sebab kami menyangkut setan. Lalu kami beranikan katanya, engkau makhluk aku. Lalu kata jasa satu setelah disampaikan, baiklah kalian tarik
di sini tuh beko ada orang yang membutuhkan informasi dari kalian atau makhluk itu. Jadi ada sebagian pendapat ulama mengatakan jasa satu adalah makhluk atau hewan yang menjaga Dajjal dan mencari informasi tentang itu. Nanti kalau Dajjal keluar ada satu orang menolong Dajjal untuk menyelesaikan orang. Nah, itu sebagai pendapat ulama. Maka tahu yang juga dalam tanah pulau nampaklah seperti bangunan danau, seperti di arah gereja. Nah, maksudnya juga dalam nampaklah orang lembut dalam keadaan kapal lembu tangan di kakinya dengan rantai. Dan rantai itu dibalikan ke kaku dari belakang. Berbeda sia tuan bu. Jadi kata kami itu orang tua dan tinggi kadang pada bu. Lalu dijawab nanti Dajjal kecilnya sih ambu pun Dajjal. Ya bang, kalian bisa kalian bertemu jagoyo kata Dajjal. Maka jawab kami itu dan buatan. Sama kami sebenarnya kemari. Cuma bertemu kami tadi ada makhluk atau hewan takut tahu kami. Kami menyambut setan kami takui. Katanya kami akan dalam ada orang membutuhkan informasi dari kami. Jadi Bapak Ibu, tanya Dajjal. Lain tahu kalian Sungai Tiberias? Lain. Masih ada yang begini. Oh masih banyak akan kami. Ketahuilah oleh kalian, Sungai Tiberias itu nanti akan kami. Sudah itu mulai tahu kalian matuainya Zuhar. Lain. Masih ada yang lain. Ketahuilah oleh kalian mata air Zuhar itu nanti juga akan habis. Kata Imam Syekh Abdul Ghani mengatakan apa itu? Mata air Zuhar itu adalah mata air yang ada di selatan Palestina, tampaknya di Yordania ini. Dekat dengan Danau Lut atau Danau Nawi mati. Dan itu mata air sumber pencarian untuk bertani orang penduduk setempat. Kemudian apa kata Dajjal berikutnya? Tahu kalian pohon kurma Baisan? Lalu dijawab, tahu. Apa kau masih berbuah tentang kurma itu pohon? Kini masih banyak nabi kata kami ada. Ketahuilah oleh kalian bahwa pohon itu nanti tidak akan ada oleh buah. Itulah nanti acuk ditembak oleh Israel ini. Di bagian selatan, apalagi bagian utara Al-Qur Palestina. Tak orang ini ada kota kurma tidak. Termasuk yang dikuasai Palestina. Apa Israel itu kan matuainya yang tersambung dengan Zuhar. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah lahir seorang bangsa Arab yang mengajak kalian menyembah Allah? Namanya Muhammad SAW. Bahas sikap orang terhadapnya, banyak nama musuhnya. Dua kecil Dajjal dia memang banyak nama musuhnya. Tapi aku sarankan ke kalian ikuti dia. Itu makanya si Tamim Ad-Dari itu Bapak Ibu ingin memeluk Islam. Itu jadi nanti itu memang katikulah tipu janji Allah dengan Allah. Spekulasi itu para ilmuwan dan ulama, pulau itu di mana? Ada yang mengejek pulau itu Pulau Socotra. Terletak di antara Laut India atau Laut Arab dengan Laut Afrika. Yang jaraknya itu kalau dari Yaman sekitar 80 kilo dan dari Tanjung Afrika itu 80 kilo. Tapi pulau itu masuk wilayah Yaman. Pulau itu aneh. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di Google atau itu ada sinangkai batang kayu itu batang kayu berdarah. Coba kata itu bentuk darah itu tinggi menyerupai tindawan itu jauh tinggi dalam. Hewannya pun aneh-aneh di sini. Ampunnya gak kurang di situ. Itu tandu-tandu
Sebab Nabi menginginkan 10 umat yang bertemu dengan hari kiamat. Nah, itu yang nama-nama waktu di dalam Al-Quran. Nah, sesuai yang disampaikan tadi Bapak Ibu jemaah, karena saking punya rahasia waktu itu dalam Al-Quran, akhirnya Allah sampai pas sumpah adanya waktu itu. Bahas sumpah Allah mulai dari subuh, wal fajri, dari waktu fajar. Ulama menyampaikan, Allah kalau melakukan sumpah atas nama sesuatu, berarti ada rahasia yang besar di balik sumpah Allah. Maka Allah bersumpah sebab manusia banyak yang tak tahu dengan rahasia itu. Kalau tahulah manusia rahasia yang tersimpan itu, tak akan sio-siokan waktu yang telah Allah tetapkan itu. Di antaranya yang pertama tadi, demi waktu fajar. Maka Allah bersumpah atas nama waktu fajar atau subuh. Ada rasio dalam di dalamnya Tuhan. Kalau manusia hamba memanfaatkan waktu fajar itu akan sampai ini. Sebab di waktu fajar itulah ganjaran pahala yang sangat besar, jaminan Allah terhadap hambanya di waktu fajar. Tak masuk waktu menjelang fajar. Makanya Bapak Ibu kalau Ustaz Adi Hidayat kan dalam salah satu ceramah beliau mengatakan waktu yang paling utama itu bertahajud menghujung malam itu sepertiga akhir malam, yaitu menjelang waktu fajar. Sesuai dengan firman Allah kalau tidak salah juga dalam surah Imran ayat 7 dan Al-A'raf 7. Di antara ciri-ciri penghuni surga itu kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun di waktu sahur. Nah, jadi artinya di situ terkandung makna orang yang tahajud. Cuma ulama juga mengatakan kalau awak tidak sempat tahajud atau balik bertahajud, sekurang-kurangnya awak jago lalu itu tahu waktu itu adalah sahur. Awak sadar lenu jago itu Bapak Ibu sudah baca doa, iringi dengan istighfar. Nah, karena waktu itulah Allah mengabulkan doa orang yang memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ketika masuk waktu fajar, nah itulah rahasia Allah yang besar itu. Tentunya bagi orang yang memahami itu orang menampai sholat dengan berjamaah ke masjid atau di tempat-tempat yang memang diselenggarakan sholat berjamaah. Cuma yang tetap yang lebih utama itu masjid. Karena para sahabat pun Nabi menganjurkan tetap ke masjid. Orang kalau sholat yang berjamaah subuh itu Bapak Ibu kan ada 5 keutamaan yang didapat. Pertama, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat turun mencari wangi-wangi pasariki pasar-sasar. Maka malaikat turun mendoakan orang yang sholat berjamaah subuh mendapatkan rahmat Allah. Sebab orang yang masuk subuh itu orang mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu mempunyai malaikat turun. Kemudian yang kedua, kata Nabi, sholat subuh itu berjamaah sama nilainya orang-orang yang sholat sama subuh tidak berhenti-berhenti. Mulai awal sholat dari maghrib sampai terbit fajar tidak berhenti-berhenti. Apa itu nilai sholat subuh itu kata Nabi. Kemudian orang yang sholat fajar, di dalam fajar itu pun ada 2 rakaat kata Nabi yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Rahmataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Jadi kalau datang subuh itu Bapak Ibu, kalau tahu itu orang itu akan mendapat pahala. Setelah itu orang yang sholat subuh berjamaah dicabut oleh Allah sifat nifak dalam hatinya, kemunafikan. Nah, makanya seorang ulama
ulama kibar di Saudi Arabia yaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan orang yang meninggal husnul khatimah bukanlah orang yang mati dalam masjid atau yang meninggal di atas sejadah atau yang wafat ketika memegang mushaf Al-Quran. Bukan itu yang meninggal husnul khatimah. Orang yang meninggal husnul khatimah kata Syekh Saleh itu adalah orang yang meninggal terbebas dari kemunafikan dan kemusyrikan. Sebab antara munafik dan musyrik itu hampir pada kian. Nabi pun mengingatkan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, yang sangat aku khawatirkan pada diri kalian adalah syirik yang lebih tersembunyi dari langkah seekor semut. Amal itu mana Nabi mengingatkan untuk berhati-hati. Nabi doa kemandangnya bunyi langkah sampai ke sedangkan berjalan sampai di awal ada tahu. Nah, begitu berbahayanya kemusyrikan itu kata Nabi. Lalu kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan satu doa? Maka dengan doa itu bila engkau pahami dan engkau hayati maknanya, maka insya Allah engkau terbebas dari kemusyrikan itu. Nah, diajarkanlah oleh Nabi Abu Bakar Siddiq doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemusyrikan yang aku sadar tentang itu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah kalau aku tidak sengaja. Nah, kalau nak pandai, tak pada orang bersuaranya juga sobat sih. Sebab juga sobat pun lagi nasu di dalam. Itu namanya ria. Ria itu apa yang jemaah syirik tersembunyi dan dekat dengan kemunafikan. Nah, itulah tangkapi ganjaran pulang dan tahu waktu fajar. Kemudian juga orang yang berjamaah sholat subuhnya itu, maka dia akan berada dalam jaminan Allah. Fahuwa fi zimmatillah. Dalam jaminan Allah. Kalau umurnya masih panjang dalam hari itu, maka usianya, rezekinya dan lain seterusnya usahakan dalam berkah Allah. Atau waktu berkah dalam hidup berbaik dadu Rasul satu saya dadu Rasul sama pengalaman dadu kegelisahan itu walaupun mungkin awak mengalih dan berjumali awak pengalaman tidak menjadi, tapi yang memberikan ketenangan di hati itu dadu kegelisahan itu tanda berkah. Kemudian tanda berkah yang kedua, bertambah ketaatannya. Sebab orang salah persepsi masalah penderitaan itu apa itu? Kan ada orang menyampaikan penderitaan pembukaan atau suatu. Nah, tadi yang boleh kita sangat jodoh apa itu terjadi itu boleh cara maksudnya ini itu. Karena beliau kan ahli tafsir itu kan Al-Quran. Taman nomor begitu. Kata beliau kepada jemaah, yang saleh awak daripada Nabi Daud Nabi Ayub. Nah, sudah pasti jauh lebih soleh dan taat Nabi Ayub. Apakah ada Nabi Ayub melakukan kesalahan? Tidak ada. Tapi ada dari Allah kabar Nabi Ayub, penyakit tidak pernah mengajarkan sebelumnya dan tidak akan pernah boleh diajarkan Allah kepada sesudah Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub adalah orang yang sangat taat dan soleh. Tapi dia adalah penyakit. Tidak hanya penyakit. Ketika dia adalah penyakit, maka kata Nabi Ayub, justru Nabi Ayub berterima kasih bersyukur ya Allah. Alhamdulillah, engkau pijayokan aku bagi penyakit untuk pujianmu. Tidak tahu orang lain. Itu. Sehingga penasaran iblis, setan bang. Cara setan, dia boleh kita izin kamu. Ini di sekolah kawan minta izin. Ambo yakin bahwa ya Allah. Ayub itu nyote karena penyakit sendiri. Ambo akan berusaha menghilangkan seluruh harta kekayaannya dan akan mematikan anak-anaknya.
seluruh hartanya dan dalam 2 hari menikah nanti boleh. Apa itu? Apa itu penderitaan Nabi Ayub? Bahkan sampai ada istri Nabi Ayub yang berkhianat kepada beliau salah satunya. Cuma ada seorang yang masih setia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sampai cuma ada yang terlalu berlebihan dalam cerita-cerita Israeliat Bapak Ibu dalam tafsirnya, seperti yang kemudian dari kapal jatuh atau tidak mau hanya itu cerita yang terlalu balaknya. Tidak cerita itu. Tidak cerita itu. Tidak itu terlalu berlebihan. Jadi ada Nabi Ayub, bila Nabi Ayub itu mengeresahkan mana sakit beliau, tidak bisa itu Nabi nyoba ibadah. Waktu itulah Nabi Ayub meminta kamu, ya Allah, penyakit amokola menghalangi aku untuk beramal dan ibadah kepada. Jadi itu tujuan Nabi Ayub. Bukan karena ingin balik kekayaan, ingin balik anak-anaknya, balik, tetapi jangan sampai ibadah antara hubungan beliau dengan Allah rubuh. Barulah Allah kembalikan kekuatan Nabi Ayub beliau. Makanya Bapak Ibu, kalau awak menderita, misalnya dia memang ujian dan dikaitkan dengan apa itu? Dengan apalagi dengan ketaatan Allah. Sebab itulah salah satu bukti bahwa Allah menyayangi hamba-Nya. Cuma itu tidak gampang dan salah satu dia mau menyampaikan. Mereka jawab saya tidak tahu cerita mana-mana. Jadi itulah semua Allah. Orang kalau dia sukunya berjamaah itu dalam jaminan Allah. Dan kalau dia meninggal di hari itu, insya Allah meninggalnya husnul khatimah dalam bimbingan Allah. Itulah semua Allah di waktu fajar. Kemudian setelah termasuk juga Bapak Ibu, orang membaca Quran jadi waktu fajar. Apa yang saya inginkan kepada Bapak dan Ibu? Ini agak terbilang bagi jamaah yang maraton sudah selesai. Itu kan bagus lancar untuk kesehatan. Tapi alangkah baiknya waktu atau dialihkan waktunya. Sebab ada ulama juga mengatakan orang yang mengawali harinya dengan membaca Al-Quran, maka dalam hari itu dia dalam berkah Allah. Artinya waktu sudah selesai juga lebih utama membaca Al-Quran walaupun hanya 1 atau 2 ayat. Itu yang diinginkan oleh ulama, rahasia waktu fajar. Kemudian setelah itulah mulai kaki matahari dan matahari naik sepengalaman Allah kembali bersumpah waktu demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah di waktu duha? Karena juga di waktu duha ada rahasia di sini yang manusia banyak melalaikan itu dan tidak tahu tentang itu. Salah satunya berdasarkan hadis Nabi, setiap kesatian manusia kalau Nabi ada haknya untuk bersedekah dan itu bisa lunas dengan 2 rakaat waktu duha. Artinya Bapak Ibu jemaah, dengan menunaikan waktu duha itu ketaatan salah satunya salat duha itu akan mendatangkan rezeki. Cuma sekali lagi jangan awak bayangkan rasa itu tinggi saja. Dan kalau tak tinggi rezeki, awak akan banyak ini itu seperti apalagi ini di TikTok lah, di YouTube lah. Salat duha 2 rakaat itu beko kurang rezeki nanti. Cuma rezeki nanti itu tinggi sih. Ibu mengalih kecuali berpanjang. Itu nanti baik. Padahal itu bagian terkecil dari rezeki. Dan kata Syekh Al-Ruhaili itu rezeki yang paling rendah. Kan pernah Bapak Ibu seorang pasien yang kaya raya tapi penyakit paru-paru dia oksigen. Harga oksigen itu ratusan juta. Akhirnya ketika dia membayar sebelum itu menangis.
lalu kata pihak rumah sakit, apa kau menangi apa gara-gara padang biaya? Nama kami itu bukan dalam biaya oksigen, tapi hanya sesaat ampunya bernapas dan berapa jam segitu biaya. Sementara selama aku menghirup udara omongan gratis, aku menganggap itu tidak sakit. Itu betul. Bisa saja Bapak Ibu datang ke masjid di berjamaah, itu rasa yang luar biasa. Payah mengangkat kaki ke masjid. Itulah sumpah Allah itu Tuhan. Kemudian adalah sumpah Allah menjelang sore Bapak Ibu, wal asri. Jadi selain maknanya waktu sekarang, asar itu menunjukkan waktu menjelang terbenam matahari. Sehingga salat yang itu namanya salat asar. Kata ulama juga, kalau dibawakan ke umum manusia, asar itu kalau umum sampai umur. Jadi kalau umum mencapai sampai umur, itu artinya lah dia terbenam matahari. Nah saat ini. Jadi Bapak Ibu kalau sampai umur apalagi jadi sampai umur. Itu tidak salah, nak dia terbenam. Selain dari menjelang terbenam matahari, asar itu juga bermakna marami sakuai tanahku mengganti sahidayo. Artinya orang bersungguh-sungguh apakah jokari melakukan amal soleh untuk mendapat ridha Allah. Itulah makna dalam ayat wal masri sampai akhir yang dibaca Imam setiap Jumat khatib. Dan terakhir Allah kembali bersumpah ketika matahari terbenam. Wal laili idza yaghsha, dan di malam yang telah menutupi siang. Artinya Bapak Ibu, lah tipu aja lah meninggal, yang tinggal hanya penyesalan. Bagi orang yang soleh, yang sasarannya bangun kodak kotak pahala soleh. Bagi orang yang berdosa, penyesalannya bangun kodak dan bertobat. Ketika dia ingin kembali dari sana, jadi dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 mulai dari ayat 98 sampai ayat 100. Fa idza ja'a ahadakumul maut qala irji'un. Apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, dia Allah kembalikan aku. La'alli, mudah-mudahan aku la'alli amalan sholihan ma taraktu. Aku akan melakukan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Lalu kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan di mulutmu saja. Wa fi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan kamu ada barzakh, tembok yang tinggi yang akan bisa ditembus sampai hari kiamat. Nah, itulah dasarnya di ulama mengatakan bahwa roh dan nur bagian walaupun dari Jumainah, malam Jumainah. Nah, itu alasan. Sedangkan untuk melakukan amal soleh saja tidak boleh dong, apalagi kita doa. Doa itu kewajiban wajib bagi orang Allah. Itulah barangkali Bapak Ibu.